Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dapur Mas Brewo. Kali ini Mas Brewo mau ngajak kalian belajar cara membuat souffla. Ini salah satu pastry favorit Mas Brewo. Jadi ini nih anti gagal. Kalau misalnya kalian mau tahu gimana caranya, ikutin step by stepnya dan jangan di skip ya. Oke, kita pertama kali akan siapkan untuk membuat adonan kulit pastry-nya. Di sini udah disiapkan ada air sebanyak 370 ml ya, dan juga butter dan margarin. Ini Mas Bri mix ya, 1:1 sebanyak 150 gram. Cuman kalau misalnya kalian nggak ada butter, kalian bisa pakai margarin, all margarin, itu it's okay. Tapi kalau misalnya kalian ada butter, all butter itu malah lebih oke. Karena butter itu nanti kan dia lebih gurih dan juga harumnya itu dia khas ya. Jadi nanti kulit pastry-nya akan terasa lebih premium. Nah, kalau udah simmering seperti ini, kalian masukkan tepung. Ini tepung udah di mix juga, ada protein rendah dan protein tinggi, 1:1 juga. Kemudian ini ada setengah sendok teh baking powder dan juga sedikit garam. Kalian bisa campur seperti ini, diaduk-aduk. Bisa diganti diulenin pakai centong nasi. Ini tipsnya ya, supaya dia nyampurnya lebih rata. Ini masih dengan api kecil, jangan lupa ya, api kecil. Diulenin seperti ini, diulet-ulet seperti itu supaya dia benar-benar nyampur maksimal gitu ya. Karena ini pakai teflon, jadi dia anti lengket. Cuman kalau misalnya kalian pakai panci biasa bisa banget, tapi harus hati-hati, diaduk-aduk terus bagian bawahnya supaya dia nggak gosong ya. Nah, kalau udah sekitar 3 menit gitu, kalian angkat, didinginkan sebelum kalian campur dengan telur selama ya sekitar 5 menit gitu ya. Ini udah sekitar 5 menit, jadi dia udah agak dingin. Langsung kita bisa campurkan telurnya. Jangan panas ya, kalau panas nanti telurnya langsung pateng jadi adonan matang, jadi martabak nanti. Ini jadi kalian masukkan satu persatu, bisa pakai balon whisk, cuman itu agak sedikit PR. Jadi saran Mas Bri, kalian pakai mixer kayak gini aja. Di mixer kecepatan sedang ya, asal nyampur aja, bener-bener nyampur sampai nanti teksturnya akan menjadi seperti ini ya. Kalian bisa lihat teksturnya seperti ini. Ini udah siap untuk dicetak. Ini kita pindahkan isiannya seperti ini, di piping bag kayak gini ya. Kemudian diputar-putar gini supaya dia nggak lepas. Ini pakai spuitnya pakai seperti ini ya, yang kembang. Ini sebelumnya Mas Bri udah siapin ovennya selama 15 menit, oven listrik, dan juga ada pakai oven tangkring juga. Jadi nanti kalian bisa lihat perbedaannya oven listrik dan oven tangkring, hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, ini loyang udah lapisin dengan kertas roti kayak gini. Kemudian caranya seperti ini, kalian bisa lihat ya, diputar-putar kayak gitu ya, rapet ya, harus rapet ya, jangan sampai ada rongga. Sampai ke atas gini, iya seperti ini. Ini ovennya udah disiapin ya, udah panas banget. Jadi ini Mas Bri kasih di suhu 230 derajat, api atas bawah, selama 30 menit. Ini tampilannya setelah 10 menit, dia udah mengembang ya, tapi belum mengembang maksimal. Dan ini tampilannya setelah sekitar 20 menit. Jadi dia sudah mengembang banget ya di dalam. Dan ingat ya, jangan dibuka-buka. Jangan dibuka-buka, sebab kalau misalnya kalian buka atau kalian pindahkan apinya, suhunya, dia pasti akan kempes. Ini udah selesai 30 menit ya. Mas Bri tambahin lagi 5 menit di api atas dengan suhu 230 derajat. Nah, ini pengalaman Mas Bri aja sih ya, sharing aja. Jadi oven itu kadang beda. Misalnya di resep itu ada yang bilang 230 derajat, bisa jadi di oven kalian tuh cuma 200 derajat atau bahkan 180 derajat. Jadi intinya kenali oven kalian masing-masing. Oke, ini udah jadi, kalian bisa lihat, bisa angkat dari oven. Dilihat di sini, dia benar-benar mengembang maksimal dan warnanya juga cantik banget. Ini Mas Bri
Untuk adonan tadi ya, ini bisa jadi sekitar 18 sampai 20. Tadi yang 9 lagi Mas Bre coba pakai oven tangkring, jadi nanti kalian bisa lihat hasilnya seperti apa. Ya, ini untuk tips aja supaya dia anti kempes, bawahnya kalian kasih tusuk-tusuk seperti ini supaya udara panas di dalamnya dia keluar seperti itu. Ya, ini Mas Bre kasih lihat hasil dari oven tangkring, tapi dia lebih lama ya. Tadi sekitar ovennya sekitar 1 jam lebih 10 menit gitu ya, tergantung dari api kompor kalian masing-masing. Tapi ini juga sempurna, warnanya juga cantik juga. Oke, untuk isiannya ini Mas Bre ada 500 ml susu fresh milk atau susu UHT ditambah gula sebanyak 170 gram. Kalau misalnya kalian suka yang lebih manis, kalian bisa tambahin sekitar 180 atau sampai 200 gram ya. Kemudian ini ada tepung terigu serbaguna. Ini Mas Bre pakai sekitar 40 gram. Dan juga nanti Mas Bre pakai maizena untuk mengentalkan. Jadi perbandingan terigu dengan maizena itu 1:1. Ini maizena udah Mas Bre larutkan dulu di air ya. Dan juga Mas Bre masukin ada 1 butir kuning telur ya. Kalian aduk-aduk sampai ini apinya kecil ya, sampai dia meletup-letup seperti ini. Ini kita tambahkan ada vanilla ekstrak, bisa bubuk bisa cair. Sebenarnya lebih enak itu rum, cuman karena rum itu mengandung alkohol, jadi sebagian orang mungkin menghindari ya. Jadi kita pakai vanilla aja. Dan terakhir ini kita tambahkan margarin dan butter yang udah Mas Bre mix ya, sebanyak 80 gram. Jadi 40 gram butter, 40 gram margarin. Diaduk-aduk, apinya dimatikan. Langsung tinggal kalian aduk-aduk seperti ini sampai dia nyampur dan jadi. Nanti didinginkan, tinggal kita masukkan untuk isiannya. Ini cara ngisi, tinggal kita gunting kayak gini. Kalian bisa lihat di sini dalamnya itu kopong ya, dalamnya kopong. Jadi sus yang berhasil itu dalamnya harus kopong seperti ini. Jadi nanti kita bisa ngasih isiannya yang banyak seperti itu. Isian tergantung kalian ya, suka-suka sih sebenarnya. Tapi kalau Mas Bre suka yang isinya banyak kayak gini, jadi mantep. Yaps, demikian video untuk kali ini. Semoga kalian semua suka. Nah, kalau kalian udah suka, boleh dong dibantu Mas Bre. Yang belum subscribe, segera di subscribe, dikasih like, di komen, syukur-syukur di share. Ya itu saja ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.